barang BM. Sini mana. Ini sekitar 30-40% kena pajak lagi. Kepabeanan sama cukai itu beda. Dapat pembebasan sekitar 500 USD. Cakap tak cakap, yang penting mantap. Wah, yang ini bagus juga nih. Hah? Gue udah pengen. Ya, harus 50 orang ya. Roy, mau ikutan gak lu? Ini ada di online shop namanya, apalah nih gak jelas namanya ya. Tapi gue ada ngeliat promo dia, jual handphone Boba 3 50% diskon dari harga di Indo, tapi kudu ngerekrut 50 orang. Mau ikut nggak lu? Ntar aja lah, apaan sih itu? Sayang nih promonya. Di sini di Indo 20 juta. Di sana Terus? di ini online shop ini kalau ngajak 50 orang jadi 10 juta doang. Beli di mana dia? Lu ajak ini online shop ini nanti gua daftarin, tapi kita harus ngumpul 50 orang dulu. Lu ajak Erin, lu ajak Dita, lu ajak Lucky. Sama teman-teman lu deh. Ya udah Kan lah, banyak boleh deh, temen lu. boleh deh. Ya kan? Iya, Nanti iya. gua ajak Wilma juga. Tapi murah kan? Murah kan? Murah, jadi 10 juta dari 20 juta. Ya udah, boleh lah. Ini lu lihat Lumayan dulu, lu lihat dulu. Iya itu. Ini kan mau kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok, masuk. Oh iya, lu mau ngambil jaket ya? Iya, jaket gue. Ntar ya, gua ambilin. Wih, Gusto. Duduk, Tok. Duduk. Udah lama banget, 2 tahun gua gak ketemu. Iya 2 tahun pas itu lu masih keren banget badannya ya? Sekarang masih keren sih. Ya kan? Mana nih? Ini ya? Mentang-mentang ini badannya bagus nih. Keren kok, masih keren kok. Keren lah ya. Keren lah, masih bisa. Iyalah. Sekarang sibukan lu apa nih? Lu lagi ngapain nih? Ini gua lagi main ke rumah Doro, terus dia lagi bersihin, rapiin ke koleksi-koleksi. Ini dari luar negeri nih dia nih beli kayak ginian. Nah, gue juga ini nih, lu lagi butuh HP nggak? Gue? Beli HP baru. Berapa? Lumayan buat cewek lu nih. Mana? Gue lagi ada ngelihat diskon 10. Dia kan harga Boba 3 itu, HP Boba 3 di Indonesia itu kan 20 juta. Nah, di online shop ini dia ngejual jadi 10 juta toh. Tapi harus ngumpulin 50 orang. Kayak nggak lu? kok aneh harus nyari orang beli HP? Ya kan 50 orang. Oh ini jaketnya. Yuk, makasih. Lu. Iya nih. Jadi gua kasih tahu si Gusto kan. Kan tadi gua kasih tahu lu nih. Kalau gua butuh 50 orang dari online shop ini. Biar 10 juta. Gua pengen banget Boba 3 HP-nya, katanya kameranya bagus banget. Sampai pori-pori lu kelihatan katanya. Iya. Sama bakteri kelihatan. Mau enggak? Iya. Salah. Mau enggak lu Gusto? Gue juga mau sih. Iya. Nih lu lihat nih. Nih ada warna silver. Lu kan suka silver kan lu? Iya. Nah, cewek lu suka pink kan? Udah lu pesen 2 buat nyokap bokap lu kan lu. Halo, Orang kaya ceritanya. Nih. Lu mau juga kan? Udah bilangin itu belum Dita, Erin? Ya, Lu kan pesen. begini nih. Orang mulutnya kagak ada Ada filternya. Gua Ada kesebel apa? nih, sebel gua sama lu. Lu ngepel ini? Iya. Gua kira ini. Udah lama kan gak ketemu Gusto nih? Iya sih 2 tahun sih. Tahu nggak dia kerja di mana sekarang? Lalu bukan masih kuliah kan? Masih kuliah dia. Iya, tampaknya masih muda banget sih emang. Iya. Enggak juga sih Gusto. Masih muda adek gue sih. Dia sekarang di Bea Cukai. Lu malah nawarin barang BM, black market, Lu udah pasar hitam. Udah kerja dong. Yang bener aja. Sini mana? Kan penyakit dicari. Kasih tahu gua. Gimana mau Nyari ngasih kerjaan tahu? aja sih. Berapa tadi? Ya tapi kan murah Gusto lo sama temen doang lah. Enggak apa-apa lah kali ini lah. Ya lihat nanti ya. Dari Singapura itu. Mana akunnya? Tunjukin Nih akunnya. nih. Tuh. Dari Singapura. Tapi mumpung ada Ini lu. buat opung kau itu. Tenang dulu. Iya. Orang udah lama nggak ketemu. Semangat banget lu Lu juga. yakin Gua beli di sini? Dia kan mau kerja di bea cukai nih gua tahu. Makanya nggak udah gini aja deh. Kita fair-fairan aja. Gua nanya sama lu. Tok, mumpung nih. Iya. Gue mau nanya, sebenarnya nih barang-barang kayak gini kan kategorinya BM tuh ya kan, istilahnya kan black market. Banyak kan belinya di luar negeri ya kan, harganya murah. Terus sebenarnya itu
gimana sih kita ngurusin pajaknya? Itu udah termasuk pajak atau belum biasanya yang kayak gitu-gitu tuh? Nah, sebenarnya gini nih ya, kalau kita singkat kita bahas dari akun ini, Ya. kita lihat nih kan, yang ini kan akunnya kan bener kan? Iya, gitu. Bayangin nih, ini kita nggak usah ngebahas itu dulu ya, ngebahas singkatnya ibaratnya, ini lu yakin ini pasti bakal nyampe barang yang nggak penipuan? Iya kan, gue yakin gue udah ngelihat, udah observe nih, dia itu followersnya udah banyak, udah belasan ribu. Terus ada testimoni-testimoninya di highlight story, gue percaya lah. Soalnya sekarang itu adalah, ini tuh rentan sama penipuan. Lagi hits-hits banget nih penipuan seperti ini. Lah? Jadi mungkin ya gue nggak menjanjikan sesuatu, lo bakal kena tipu untuk beli di sini. Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa? Emang Karena kan harganya nggak make sense, nggak. lo tapi kayak Tapi kan harganya lebih murah itu karena nggak bayar pajak. Nah itu. tapi teman-teman kita itu loh si Tapi nanti Lina, dia waktu itu beli cuma 10 jutaan juga Ya di karena posting dia nggak, Instastory. karena dia nggak ngasih tahu kan pemenuhan kewajiban dia apa aja, bayar pajaknya, ngurusin di bea cukainya. Ya itu sih gua nggak tahu ya, dia nggak kasih tahu. Nah makanya nanti mungkin ini murah. Pada saat sampai di Indo, ketika lo memenuhi kewajiban lo, pajaknya lo bayar, apa yang segala macam, registrasi IMEI, ending-endingnya sama aja harganya. Emang perlu kayak gitu-gitu, bukan udah jadi aja gue langsung terima. Barang nyampe pakai. Nah karena gini, lo kan belinya dari online shop. Iya. Ya. Dan dari luar. Sedangkan sekarang regulasinya adalah pemerintah mendukung retail Indonesia. Jadi memang zaman dulu kalau lo lihat pasti kan sering orang, gue just tip nih, Jepang beli just tip, iPhone, just tip, benar. beli iPhone, beli apa, murah, lebih murah 5 juta. Nah dari situ berangkatlah pemerintah membuat regulasi kalau kayak gini retail Indonesia sendiri mati. Iya Jadi kayak ibaratnya kamu toko yang menjual handphone ini gitu loh ibaratnya. Ya kalau orang semua just tip di luar, kamu gimana? Ya rugi sih gua. Rugi kan? Tutup lah. Nah makanya jadi Tutup semenjak mata lu tutup. jadi semenjak itu makanya regulasi baru adalah ketika orang membawa barang yang masih bersifat bisa komersil dijual belikan itu dikenakan pajak lagi. Makanya nanti ini sekitar 30-40% kena pajak lagi dan harganya ya sama-sama aja di Indo tapi plus lu repot ngurusin di IMEI sama ngurusin di bea cukai. Percuma dong berarti. Makanya Tapi gua emang bilang, sebenarnya sih gini ya, kayak kalau setahu gue ini kayak contoh nih, gue punya album-album K-pop. Ini gue beli kan karena memang nggak ada nih distributornya di Indonesia, mau nggak mau gue harus beliin di luar. Itu emang gue udah termasuk bayar pajaknya nih, karena setiap kali gue beli itu harga belum termasuk ekspedisi dan cukai. Nah, bener. Berarti bener dong, gue udah bayar cukai kan? Bener. Nah, tapi sebenarnya gini nih, teman-teman harus bedain antara bea cukai itu, kepabeanan sama cukai itu beda. Oh beda. Beda. Jadi Lah kan ibaratnya, bea cukai. tapi beda. Nih, bea cukai itu ada dua segmentasi. Ibaratnya adalah pabean dan cukai. Nah, kalau cukai itu sendiri adalah untuk unsur rokok, minuman keras sama etil alkohol. Nah, kalau untuk pabean itu adalah singkatnya, biar teman-teman gampang adalah distribusi barang keluar masuk negeri. Jadi dalam negeri kita. Jadi makanya kan ini kan dari luar negeri kan. Ya. Nah ini fokusnya dari pabean. Kalau di cukai itu kalau kayak teman-teman ngerokok nih, ada pita cukainya itu gitu loh. Jadi ini masuknya gue bayar beanya. Beanya. Jadi ini pemenuhan kewajiban untuk pabeannya. Beda. Karena memang bahasa Inggrisnya kan customs kan. Custom ya artinya bea cukai bukan bea doang. Oke. Kalau pajak itu kan ini belum termasuk pajak. Itu pajak yang mana lagi tuh? Nah pajak itu sebenarnya adalah bea kepabeanan dan cukai ini termasuk pajak. Oh, tapi jenisnya ada Jenisnya bea, beda-beda. ada cukai. Oh. Iya. Oh berbeda. Kayak PPN kalau misalnya makan mie ayam yang pinggir jalan, mungkin nggak ada PPN-nya kan. Nggak ada. Mungkin kalau di tempat restoran pasti ada nanti di struknya PPN itu juga pajak. Oke. Gitu sebenarnya. Semua hal dipajakin Ih, sama gimana negara. Iya. Karena kan endingnya adalah dari kita untuk kita juga gitu loh. Sadar nggak sih kayak fasilitas yang kita terima, yang kita gunakan, itu kan juga dari uang kita. Pengolahan APBN negara. Iya sih. Gitu loh. Jembatan. Makanya kemarin jalan langsung mulus di depan rumah lu. Mungkin dari itu juga kali ya? Enggak, itu gue. Oh lu? Gue kayak raya kalau itu. Iya. Hebat juga. Gue sangat macam-macam. Bangga lah dia sama teman. Kayak kemarin kalau teman-teman baru vaksin, itu contohnya kan. Ibaratnya Iya vaksin sih, itu nggak bayar sih. Gue tanya, Iya, emang rame. kalian vaksin bayar? Kagak kan? Enggak. Enggak sih. Nah, itu berarti dari mana? Ya dari itu sendiri Dari pajak. si pajak gitu ya. Nah, itu makanya.
Maka Mana budgetnya gede banget lagi ya untuk vaksin ya? bayangin kalau kita mungkin vaksin bayar sendiri, kasihan dong ibaratnya rakyat-rakyat yang nggak mampu. Iya, Maka benar, pemerintah benar, membuat regulasi yang memang pengolahannya dari kita sendiri. Salah untuk kita. satunya dari si bea dan cukai tadi lah gitu. Tadi elemennya gitu loh. Makanya memang secara nggak langsung mungkin kita nggak sadar, tapi kita mendapatkan manfaatnya. Benefit dari si pajak Iya, itu, benar ya. banget. Makanya sebenarnya nih teman-teman kalau tahu kayak untuk vaksinasi COVID itu senilai 130 triliun atau bisa dikategorikan untuk pembangunan sekolah sekitar 60.000. Wow. Jadi memang dana nggak main-main seperti itu pun pemerintah olah untuk kebutuhan kita juga gitu loh. Enggak deh kalau gitu gua tetap cintai produk-produk Indonesia. Iya. Ya, tapi kalau misalnya nih gue mau beli barang nih ya kan, kalau ini kan gue jelas nih ada penjualnya terus dia kirim. Ya resmi. Resmi kan, tapi kalau misalnya gue nitip, misalnya siapa jalan, temen gue deh nggak usah bilang ada buka jasa titipnya, nggak ada just tipnya gitu, tapi dia emang bawain aja buat gue. Itu kena pajak juga. Nah nanti misalnya dibawa itu kan kalau bentuknya misalnya nih handphone nih, Ya. handphone boba nih, ini boba nih Ya, ya, ini boba ya, boba nih ya. Misalnya ini nanti dibawa beserta masih kotak, masih seperti baru, brand new. Jadi nanti dikenakan pajak. Nah nggak apa-apa, tapi ibaratnya karena dia komersil kan, nanti pada saat itu juga kalau ketika dia mempunyai tanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban pabean dia, nanti dia diterbitkan adalah SPP BMCP. Itu surat penetapan pembayaran bea masuk cukai dan pajak. Oh. Jadi itu nanti gitu. Coba ulang, bisa nggak? Ayo. SPP BMC. Salah. SPP BMC K. PCP karena P-nya endingnya pajak. Oh, jadi SPP BMCP itu MCK surat. buat mandi. Ini yang tadi lu datang. Itu apa? Itu Buat jadi apa dia? itu jadi kayak surat penetapan pembayaran pajaknya di situ. Itu memang satu dari situlah kita nanti tahu berapa yang harus kita bayar untuk pemenuhan pajaknya. Itu yang orang bilang termasuk yang ngurus IMEI biar nggak keblokir. Kalau email sebenarnya atau kan apa. registrasi kan. Tapi kenapa sekaligus jadi memang kalau kita bawa dari luar handphone, kita langsung misalnya kita bawa nih, kita langsung gunakan. Karena nggak bisa digunakan. Iya. Karena itu udah memang ibaratnya dibuat untuk melindungi industri dalam negeri gitu. Jadi ketika kita bisa menggunakan, kita memenuhi kewajiban kita bayar pajak. Tapi misalnya tadi nih gue nitip sama temen gue, beli datang ke sini barangnya, terus gue urusin itu semua, boleh dong? Boleh, nggak masalah. Harganya bisa jadi lebih murah dong. Belum tentu. Belum tentu. Kan nanti kan ada standar. Nah, balik lagi nih. Misalnya kita tahu kalau teman-teman sekilas nih, kasih tahu. Jadi untuk setiap orang yang dari luar negeri datang, itu adalah dapat pembebasan sekitar 500 USD. Nah, jadi misalnya nih harga handphonenya let's say kita bilang 15 juta lah. Boba ini ya. Boba ini yang mungkin ini agak-agak boba-boba lah ya. 15 juta. Ini bobo. Bobo ya. Terus 15 juta nih. Berarti kita anggaplah biar hitungannya gampang kita buat kurs ke USD, berarti ini 1000 USD. Kita dapat pembebasan 500 USD, berarti sekitar 500 USD. Nah, dari situlah pengenaan pajaknya dikali sekitar 30-40%. Ya sama aja itu. Makanya sama aja kan rugi kan? Udah repot, habis waktu, capek, emosi lagi. Iya. Ribet. Ya maksudnya ribet gitu loh, harus ngurus-ngurus sendiri. Iya, benar banget. Kalau gue beli di toko distributor resmi yang ada di mall, udah bawa selesai kan? Iya, langsung terima bersih kan ya. Makanya repot banget kan. Kalau gue beli sih, yang penting pasti-pasti aja. Toh harganya juga hampir sama aja daripada lo habis waktu kan mungkin lo ada Jawa Show, jadi nggak ketutup lagi gitu lo untuk ngurusin apa. Cuma melumba. Iya. Makanya jadi ibaratnya teman-teman sekarang mungkin udah bisa bedain ya, pabean sama cukai itu apa udah bisa bedain kan. Iya, bisa. Oh gitu ya, boba 3 kayak gitu dong. Ini coba rasain dulu, pegang dulu deh, coba pegang. Kayak gini ya. Enggak sebenarnya Doro sih. Nanti yang nyampe di tangan lo itu mainan kali, Tamagotchi kali. Enggak lah. Enggak, tapi gini misalnya nih, tapi akun tadi tuh Instagram tuh kan kayaknya meyakinkan tuh. Gue sempet lihat tadi bentar sambil gue sibuk sih tadi gitu loh. Sekilas Gue buka lagi aja nih. Mana? Nah, followersnya banyak nih. Iya. Ya kan? Coba nih, Tuh, followersnya banyak. Kok? Nah, sini kalau untuk mau analisisnya, kita bisa ngeliat nih dari about, dari akun itu di about. Terus kita cek, nah ini udah berapa kali ganti akun nama. Ini lihat nih, 25 kali ganti nama ngapain? Kalau dia jualan resmi ngapain sampai 25 kali ganti nama? Enggak tahu, tanya sama dia dah. Terus Gue baru tahu nih cara ngeceknya begini ternyata. lu bayangin Iya, dengan ya. followers sebanyak ini, masa like-nya cuma 20? Padahal followers tuh 1000, like-nya banyak. Iya sih. Iya kan? Kalah kan? Kalah ya. Berarti yang keren kan akun lu?
Nah terus lu bayangin dengan like ini komennya juga di turn off, berarti kan dia takut orang komplain biar dia bisa menipu orang lain. Gitu. Makanya dia perlu ngerekrut ya. Iya, makanya dia juga biar untungnya semakin banyak, semakin menipu lebih banyak orang gitu. Jadi ini ciri-ciri ya, salah satu Ciri-ciri bisa sih. kita lihat. Pertama tadi lihat di history namanya ya. Story namanya berapa kali ganti. Iya, dan masuk akal nggak gantinya, ya kan? Kalau mungkin sekali dua kali mungkin tadi akun pribadi kali ya, tiba-tiba di akun toko masih masuk akal. Kalau sampai 20 kali mah aneh banget. Aneh banget ngapain kan? Iya, tadi lihat ada Musang King segala jualan duren dia sebelumnya. Iya juga ya. Kenapa tiba-tiba Iya, jualan makanya tadi, ini? ini kok jualan durian? Makanya, terus yang kedua tadi apa? Kata perbandingannya masuk akal Perbandingannya. nggak sih? Jumlah follower sama jumlah like. Iya, kita kan bisa lihat insight-nya nih. Masa followers 15.000, like-nya 20, sedangkan Bangkit followers 1.000, like-nya 200. Lebih keren Bangkit dong. Apa lu jualan aja nih? Apa gue yang jualan? Gue rekrut. Gue nitip di lu kan bea cukai. Ya enak aja, nggak bisa dong Nggak gitu. bisa, Kita ya? harus tetap tertib sama peraturan. Nggak bisa apa? Nggak bisa. Kalau kita tertib peraturan, pajak negara terpenuhi, targetnya ya kita juga yang merasakan sendiri kan? Oh, kirain bisa gitu nitip-nitip. Lu makanya sembarangan. Udah tahu orang kerja di bea cukai. Ya kan gua diajakin beli barang BL. Lu juga. Gue 2 tahun gak ketemu kagak kasih tahu lu. Kagak Ya kan gue banget. Udah lama gak ketemu sama Gusto nih, kawan gua nih. Emang lu nggak ngecek Instagram gue sampai lu nggak Ya, tahu kerjaan gue? ngapain gua ngeliat-ngeliat Instagram lo? Mana lah, gue sempat. Oh, gitu. Iya. Kok jadi logan lu jadi beda lagi ya? Iya. Masa nggak sempat Gimana ya? nya? Iya, nggak sempat po. Ya jadi gitulah, janganlah kau lagi beli-beli HP. Nah, kon jadi niru kan? Ya. Jadi memang intinya adalah kenapa kita harus mengikuti taat peraturan, karena endingnya adalah dari yang kita bayar pajak itu untuk kita juga. Untuk gitu kita loh. ya. Tuh. Baiklah kalau begitu. Bayar pajak lah. Gua baru Kawan-kawan. Apaan? Apa? Baru inget gue lupa. Lu kan kesini ngambil jaket. Bukannya mau buru-buru? Oh iya, kalau nanya sih gue jadi lama nih. Iya. Udah gue pamit ya. Tapi dah dulu. Apaan lagi? Ya kan udah ada 2 nih. Iya. Boba. Hah? Ya udah buat gua tuh. Gua nyicil deh sama lu. Nyicil ya? Nyicil ya. Berapa? Tapi jangan 3 tahun juga. 15 tahun. Ya. Bener nih, deal ya, deal. Ya enggak deal lah, udah keburu HP udah usang kali. Iya, udah enggak apa-apa lah ya. Ya udah nanti bayarannya terakhir ya. Iya. Ya duluan ya, deal bro. Ya, thank you ya. thank you ya. Hai, cuma mau ngasih tahu aja nih, kalau semua proses syuting cakap tak cakap sudah melalui protokol kesehatan yang berlaku. Bener banget, kita sudah ngelakuin swab sebelum syuting, tetap menggunakan masker dalam perjalanan menuju ke tempat syuting, dan yang pastinya tetap menggunakan hand sanitizer. Kayak gini nih, di tangan ya, jangan di tanaman. Mati tanaman gua lama-lama. Ini Bangkit. palsu. Nih kasih tahu aja nih, ini palsu ya. Palsu. Yaudah, yang penting tetap jaga kesehatan dan tetap sejahtera. Sehatnya juga. Oh iya. Tetap Sehat sehat. dan tetap sehat dan Dan sejahtera. Ribet lu. Udah sono ah. Cakap tak cakap, yang penting mantap.